Welcome back, ketemu lagi bersama gue Irwancan di Pundit Abangan. Salam olah bola. Semifinal Euro 2024 Spanyol versus Prancis. Kick-off-nya bakal dimulai dini hari nanti nih ya kan. Dan kalau kita lihat ya secara permainan dan statistik kedua tim, pasti nih banyak yang jagoin Spanyol untuk lolos ke babak final Euro 2024. Wajar sih, karena apa? Kita lihat sepanjang babak penyisihan grup sampai perempat final ini Spanyol total bikin 12 gol. Dan kebobolannya Spanyol itu baru lawan Jerman sekali, lawan Georgia sekali. Selebihnya clean sheet, berarti Spanyol ini baru kebobolan 2 gol masukin 12 gol. Ini produktivitasnya dan pertahanannya ini seimbang banget ya kan. Dan pemain Spanyol yang bikin gol itu udah 8 orang. Sementara Prancis dari babak penyisihan grup sampai perempat final baru bikin total 3 gol. Itu juga satu lewat titik putih Kylian Mbappe dan duanya gol bunuh diri dari musuh-musuhnya Prancis. Lawan Portugal kemarin menangnya lewat babak adu penalti. Ini artinya apa? Si Prancis punya problem di sisi produktivitas gol. Ya, faktor lucknya gede juga, tapi nggak bisa dipungkiri. Ini pertahanan juga oke permainannya nih Prancis nih. Sama Prancis juga di Euro kali ini baru kebobolan lawan Polandia sekali. Oh, ya lawan Polandia Prancis kebobolan sekali, berarti Prancis baru kebobolan 1 gol doang nih. Luar biasa banget. Tadi dari segi pertahanan Prancis unggul dikit dibandingin Spanyol. Spanyol 2 kali kebobolan, Prancis 1 kali kebobolan. Tapi Prancis ini punya sisi kelemahan, yaitu produktivitas penyerangnya sangat-sangat dipertanyakan di Euro kali ini ya kan. Yuk kita bedah yuk, apakah Spanyol beneran bisa melenggang ke final dengan mudah? Kalau kita lihat ya, di babak semifinal nanti Spanyol bakal kehilangan di Carvajal di sisi back sayap kanannya bakalan absen karena kartu merah kemarin pas lawan Jerman. Ini kerugian besar buat Spanyol tentunya ya kan. Karena dengan hilangnya Carvajal juga menjadi kerugian besar buat Spanyol, biarpun Spanyol masih punya nafas sebagai backup dari si Carvajal. Tapi kalau kita lihat dong, si nafas ini posisi aslinya adalah sebenarnya dia adalah pemain sayap kanan, tapi di beberapa tahun terakhir kalau nggak salah ini napas dia berubah menjadi dia bisa main juga di sisi back sayap kanan. Tapi kalau yang gue tahu ini napas lebih cenderung jiwa ofensifnya lebih kencang dibandingin sisi bertahannya. Ini bisa menjadi keuntungan buat Prancis untuk mengeksploitasi sisi sayap kanan dari Spanyol nih ya kan. Theo Hernandez sama Mbappe bisa bahu-membahu untuk menggempur abis sisi sayap kanan pertahanan Spanyol, asal besok Giroud dimainin sejak kick off pertama. Depannya duetnya itu Mbappe sama Giroud, karena Giroud punya oke dalam hal positioning, dan untuk bola-bola atas Giroud sangat-sangat kuat banget dibandingin Colomboani ya kan. Selain sisi back sayap kanan, sisi back sayap kiri Spanyol juga punya kelemahan. Cucurella alias Cucurella ini juga sering banget naik untuk membantu serangan ketika Spanyol megang bola ya kan. Kemarin lawan Jerman ini sisi dari Cucurella dieksploitasi abis-abisan sama para pemain Jerman sepanjang pertandingan. Terbukti gol Jerman, Wirtz ini berawal dari serangan dari sisi kiri pertahanan Spanyol. Umpan crossing sering banget dilancarin sama Jerman kemarin di babak perempat final. Dan endingnya akhirnya pertahanan Spanyol bisa dibongkar juga tuh sama Jerman tuh. Menjelang pertandingan di babak kedua ya, Wirtz bisa bikin gol penyama kedudukan. Padahal Wirtz ini baru masuk dari bangku cadangan alias jadi pemain cadangan yang masuk starting line up. Dan ini juga bisa dieksploitasi sama Prancis besok nih. Asal Dembele dimasukin jadi pemain sayap, dan backnya kalau bisa jangan Koundé, Benjamin Pavard tuh masukin, karena menurut gue Pavard ini bisa lebih oke untuk daya segi jelajah di sisi sayap dibandingin sama Koundé. Itu pendapat gue, bisa didebat sih ya kan. Nah yang berikutnya, iya sih Spanyol punya keunggulan biarpun dia punya 2 pemain sayap, penyerang sayapnya nih muda dua-duanya. Di kiri ada William, di kanan ada Yamal, tapi namanya jiwa pemain muda ya kan, ini masih suka show off, masih suka kebanyakan gocek. Yang juga bisa dimanfaatin sama Prancis untuk memancing kedua pemain sayap Spanyol ini agar dia jarang melakukan umpan-umpan ditutup ruang geraknya, biar kedua pemain ini nggak sering ngirim umpan-umpan crossing ke lini pertahanan Prancis tuh ya kan. Dan kalau bisa Prancis pancing aja nih kedua pemain ini agar dia jarang melakukan tusukan, biarnya dia gocek, jagain aja besok, nggak usah di pressing boleh tapi jangan terlalu, ketika dia pegang bola jagain aja nih. Dan yang berikutnya, lini tengah Prancis juga bisa dibilang ini bisa bersaing dengan lini tengah Spanyol. Kemarin Jerman sukses
mengkarantina lini tengah Spanyol nih, Rodri dan kawan-kawan di awal babak pertama sampai dengan 35 menit babak pertama lah kurang lebih. Ini Rodri kurang greget dan kawan-kawan permainannya jarang banget ngirimin umpan-umpan matang suplai bola ke lini serang dari Spanyol, dan itu efektif banget. Terbukti babak pertama Spanyol nggak bisa bikin gol tuh. Di babak kedua baru Spanyol bisa bikin gol ketika Olmo bisa memanfaatkan celah dari second line Spanyol kemarin ya kan, ketika main back Jerman lengah, Olmo bisa manfaatin sisi tersebut ya kan. Nah, ditambah lagi Prancis besok kalau bisa nih, kalau mau menang lawan Spanyol, Kante, Rebiot, jangan cuma ini, tapi Camavinga diturunin sebagai starting line up nih, sebagai trio lini tengah untuk bertarung sama Rodri, sama Fabian Ruiz, dan sama Olmo nanti kemungkinan bakal turun untuk mengisi lini tengah Spanyol nih. 3 lawan 3, kalau ketiga pemain ini bisa diturunin sama Prancis, sama Deschamps buat jadi starting line up, gue yakin banget nih, Rodri bakal keteteran besok untuk meladeni permainan 3 pemain tengah Prancis. Apalagi Kante, kita tahu dong Kante ini luar biasa banget di Euro kali ini, daya jelajahnya jauh banget ya kan, dia nggak capek untuk turun naik, kadang ada di kanan, kadang ada di kiri, nggak jarang dia ada di kotak penalti lawan dari Prancis tuh ya kan. Ini kan bisa jadi poin nilai plus buat Prancis untuk mengeksploitasi sisi pertahanan Spanyol. 3 di sisi lini serang ditambah Kante, dan juga kalau bisa Camavinga juga oke, dia dalam mencari ruang di lini sepertiga akhir daerah pertahanan lawan. Tambah lagi Rebiot juga, dia juga punya skill untuk menusuk daerah pertahanan lawan juga oke banget, crossingnya juga mantap, juga bisa menjadi nilai plus buat Prancis untuk menahan gempuran Spanyol. Dan Spanyol juga punya keunggulan nih, kita lihat aja Spanyol tadi keunggulannya yang pertama adalah dia pemainnya di Euro kali ini 8 pemainnya udah silih berganti bikin gol, biarpun ada top skor dari Spanyol baru dua orang yang bikin gol itu dua gol, yaitu Dani Olmo, yang berikutnya ada Fabian Ruiz, dan ini dua-duanya bukan striker murni. Berarti apa? Striker Spanyol di Euro kali ini melempem sama kayak striker Prancis. Ini bakalan menarik nih. Kayaknya di partai semifinal nanti bakal jadi pembuktian adu mekanik striker dari kedua tim nih, baik dari Spanyol maupun dari Prancis.